Setelah berpuasa 1 bulan lamanya. Mudik merupakan tradisi tahunan yang selalu terjadi menjelang Lebaran. Jutaan orang berbondong-bondong pulang ke kampung untuk merayakan Lebaran. Mudik dilakukan dengan kendaraan pribadi, juga moda transportasi umum seperti kereta api, bus, pesawat, dan kapal laut. Mudik menjadi bagian tak terpisahkan saat Hari Raya Idul Fitri. Secara etimologi, kata mudik berasal dari bahasa Jawa, yaitu mulidilik yang berarti pulang sebentar ke kampung. Jadi mudik yang sekarang menjadi tradisi silaturahmi, ini sebetulnya memberikan satu semangat baru ketika mereka telah mudik. Mengapa memberikan satu semangat baru? Karena satu, merasa bahwa selama 1 tahun mereka ini tidak saling ketemu, khususnya bagi mereka yang tinggal di kota lain ya, kemudian pulang ke desa. Nah, momen ketika ada kesempatan, waktunya adalah liburan, waktunya telah menunaikan ibadah puasa berarti kemenangan Idul Fitri, maka mereka ketemulah untuk bermaaf-maafan, ya, bermaaf-maafan, kemudian memberikan sesuatu yang mereka punya kepada sanak keluarga yang ada di desa. Maka ini memberikan satu semangat baru bahwa dia telah berbuat sesuatu. Ada rasa kesetiakawanan sosial, telah berbagi. Maka ketika itu selesai, ada sesuatu yang telah diberikan kepada sanak keluarga atau mungkin orang tua, sehingga ketika dia pulang kembali ke kotanya di mana dia bertempat tinggal atau bekerja, ada satu semangat baru yang itu kira-kira harus lebih bagus daripada sebelumnya. Masyarakat Indonesia sebagian besar bekerja sebagai petani di desa. Mereka yang merantau ke kota dan akan kembali ke kampung halaman untuk berkumpul dan beristirahat setelah bekerja keras di perantauan. Ikatan batin dengan kampung halaman sangat kuat, sehingga setiap Lebaran tetap ingin berkumpul dengan keluarga. Fenomena mudik bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Kadang orang yang menarik kan sebenarnya kultur mudik itu menjadi pamer keberhasilan. Orang-orang desa kemudian melihat orang yang merantau pulang membawa atribut kesuksesan gitu, seperti kendaraan, perhiasan, pakaian, dan sehingga kemudian memantik orang-orang desa yang tetap di desa untuk kepingin balik, untuk ikut ke tempat merantau temannya gitu. Makanya seringkali kalau di riset kependudukan kan antara yang jumlah mudik dengan balik kan selalu banyak jumlah balik karena selalu membawa orang. Biasanya malah orang-orang daerah Jawa Tengah, Solo, Klaten itu di Jakarta dia bekerja, punya usaha bakso, punya usaha rumah makan gitu. Itu yang kemudian ketika balik ke Jakarta dia butuh karyawan yang ngajak teman-temannya yang di desa itu. Kegiatan mudik sudah ada sejak zaman Majapahit. Dulu wilayah kekuasaan Majapahit begitu luas hingga ke Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Kerajaan Majapahit menempatkan para pejabatnya di titik-titik kekuasaan. Sampai pada suatu ketika, pejabat tersebut akan kembali ke pusat kerajaan untuk menghadap raja sekaligus mengunjungi kampung halaman. Mudik juga dilakukan pejabat dari Mataram Islam yang berjaga di daerah kekuasaan. Mereka pulang kampung sambil menghadap raja saat Idul Fitri. Ketika kita mudik berarti kan ada sesuatu yang bertambah dari diri kita. Apakah naik kelas minimal, apakah dapat pekerjaan baru, kemudian dia memberikan sesuatu, apakah uang, apakah pakaian yang mungkin di desa nggak ada lalu dibawakan. Kalau sekarang sih antara desa dan kota nggak banyak perbedaan ya, misalkan aja di kota ada Indomaret, maka di desa pun juga ada Indomaret. Kalau dulu terlalu jomplang secara fisik. Nah, ketika mereka kemudian selesai acara mudik, maka dia akan balik. Ketika akan balik karena dia telah mempertontonkan satu kelebihan, kemajuan mungkin pada saat itu, biasanya mengajak saudaranya untuk kemudian tinggal di kota di mana mereka bertempat tinggal untuk kemudian bisa bekerja dan menjadikan mereka seperti orang-orang ini yang telah mudik tadi itu. Jadi itu akhirnya ada tradisi mudik dan balik. Pada zaman pemerintah Hindia Belanda, banyak warga desa yang bekerja di perkebunan atau industri milik kolonial.
Mereka diberi cuti menjelang hari besar keagamaan. Kebiasaan ini berlanjut hingga sekarang, terutama saat Idul Fitri. Tradisi mudik pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Saat itu, sejumlah warga merantau ke Jakarta karena pembangunan ibu kota sangat pesat. Setelah beberapa tahun menetap, para pendatang ingin pulang kampung, sehingga muncul fenomena mudik massal para pekerja di Jakarta. Betul, karena mudik ini kan akhirnya ada satu nilai silaturahmi, dan jangan sampai kemudian nilai silaturahmi ini putus. Maka dengan kegiatan yang setahun sekali, mudik tidak akan ada 2 kali. Momennya berbeda dengan hari-hari biasa ketika kita pulang. Maka ada momen yang sangat sakral ketika satu merasakan telah berpuasa selama 1 bulan, kemudian ada hari kemenangan. Maka kemenangan inilah, bersukaria inilah menjadi satu bagian spiritual dari kegiatan mudik itu. Jadi itu harus dilestarikan. Lestarikan ini kan berarti setiap tahun ya dijaga itu. Kemudian tidak hanya setiap tahun ketika kita punya kesempatan bisa mudik, maka itu ada momen silaturahmi, ketemu dengan saudara-saudara, teman-teman di kampung, dan apapun dengan suasana seperti apa di kampung itu. Pada 1960-an, jalur kereta api peninggalan kolonial dihidupkan kembali di seluruh wilayah untuk memudahkan warga pulang kampung. Telah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Ini kan sebenarnya kultur Jawa ya, baru muncul ketika urbanisasi besar itu di periode awal-awal Orde Baru lah. Ketika kemudian banyak orang Jawa ke Jakarta sebenarnya. Kalimat mudik itu kan kalimat Jakarta, orang-orang Jakarta. Itu balik lagi ke Jawa, karena Jawa itu kan nggak punya kultur merantau. Kecuali orang-orang Sumatera, itu banyak kultur merantau, dia nggak mengenal mudik. Nah, itu kemudian semakin banyak dan menjadi gaya hidup, sesuatu yang harus dilakukan. Belakangan kan kemudian menjadi kultur secara umum, nggak hanya di orang Jawa yang di Jakarta, tapi juga orang-orang lain yang menjalankan aktivitas pekerjaannya di luar tempat dia lahir. Mudik di Hari Raya Idul Fitri menjadi momen untuk meminta maaf dan mempererat hubungan keluarga. Mudik menjadi kesempatan bagi perantau untuk bertemu orang tua, sanak saudara, dan kerabat yang jarang dijumpai. Perantau bisa merasakan kembali suasana kampung halaman, menikmati makanan khas, dan mengikuti tradisi lokal yang tidak ditemukan di kota besar. Sebenarnya yang menarik dari budaya mudik itu adalah merawat silaturahmi. Itu kultur Jawa, bukan kultur Islam, dan kita melihat bahwa bagaimanapun sekaya apapun, sesibuk apapun, harus diluangkan waktu untuk kembali ke tempat kelahirannya, untuk bertemu sama orang tua, keluarga, kembali lagi ke lingkungannya agar dia tetap berpijak di kaki meskipun sesukses apapun dia di kota. Itu yang menarik dan harus dipertahankan. Mudik juga menjadi cara untuk mensyukuri pencapaian dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga. Sekaligus membawa dampak ekonomi bagi daerah asal. Para pemudik pasti membawa oleh-oleh dari kota, lalu berbelanja di kampung halaman. Saat balik ke kota, pemudik juga belanja oleh-oleh dari desa untuk dikenalkan di kota. Mudik sangat membantu meningkatkan perputaran ekonomi di desa.